Assalamualaikum. Ada penonton komplain ya, situs ini nih kadang terlalu jelimet, bikin pusing. Bisa nggak sih? Nggak usah paham autofagi, nggak usah paham stem cell, dan lain-lain yang kekinian, tapi terus dapat sehatnya aja secara optimal. Insya Allah bisa ya, yaitu kalau pakai ilmunya petani. Kamu istri saya sana tuh ya, banyak petani nanam jambu kristal, ada yang nanam belimbing, mangga juga banyak, dan seterusnya. Itu ada loh, yang tanamannya subur, buah-buahnya banyak, dan manis optimal. Ada juga yang subur tanamannya, buahnya banyak, tapi kurang manis. Ada lagi yang buahnya manis, tapi kurang subur, kurang banyak. Nah, terus ada yang ambiar juga, walaupun dianya itu bahkan sarjana pertanian gitu. Tanamannya merana, buahnya cemplang, dan gitu neneknya sering kumat epilepsi sekalian, dan duitnya terus dibawa kabur sama ponakannya sendiri. Walah, kok terus didramatisir. Sorry. Yang sarjana pertanian tuh ya, nanya sama yang petani lulusan SD, yang buah-buahnya banyak dan manis. "Pade, niki nopo pupuknya? Organik nopo non organik nggih?" Dijawab dengan garuk kepala. "Organik niku panganan nopo, Wak? Makanan apa sih organik itu?" Waduh, kalau andalannya bukan soal pupuk itu ya, Pade, mekanisme biokimiawinya kados pundi supaya buahnya bisa banyak dan manis? "Oh, Mas, Mas, saya ini cuma lulusan SD loh, nggak ngerti soal bio 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 apa tadi? Biokimiawi, Pakde." Lah itu, bodinya Mbak Sumiati, gubrak. Beneran, kebanyakan petani desa ya yang tanamannya sip, itu nggak ngerti loh soal biologi, biokimiawi, dan nggak ngerti juga mekanisme-mekanisme internalnya di dalam tanaman yang mereka tanam. Bahkan ya, yang paling ngerti pun soal itu, yang sarjana pertanian tadi misalnya, itu seringnya bukanlah yang paling sukses dalam memperoleh hasil pertanian. Di mana-mana kan kayak gitu ya. Hmm. Petani yang paling sukses banget tuh yang kayak apa sih? Cenderungnya ya, yang paling bisa komunikasi dengan tanamannya, itulah yang paling sukses. Yang paling bisa mengkomunikasikan instruksi-instruksi biologis yang tepat, dan yang paling bisa kasih giringan yang tepat. Nah, kalau instruksi dan giringan itu jitu, nanti si tanaman bakal cari-cari cara sendiri untuk bertumbuh optimal. Dan salah satu giringan yang tepat, itu kalau berhasil kasih survival signal yang kenceng. Berhasil memunculkan alarm survival gitu yang kenceng. Dalam pengelolaan kesehatan juga kayak gitu, nggak paham pun soal mekanisme autofagi itu sebetulnya nggak apa-apa. Nggak paham stem cell, nggak paham sintesis protein, nggak paham proses metabolisme dan seterusnya, itu nggak apa-apa. Asalkan paham gimana caranya ngencengin sinyal survival di tubuh kita. Udah aja, setelah itu selesai. Nah, nanti tubuh kita itu bisa cari cara sendiri, 1001 cara untuk mengoptimalkan keadaan dirinya. Filosofi Bohr itu dulu pernah kita bahas. Nah, kayak gini nih ringkasnya. Yuk kita lihat lagi video yang lalu ringkasannya. Izin nih kita ulangi tahap-tahapannya yang udah kita bahas. Pertamanya sekali, tahap 0 itu filosofinya mesti dilurusin. Jangan cuma mau ngelakuin sendiri pekerjaan aktualnya, tapi posisikanlah diri kita itu sebagai bohir, pengarah, dan pemberi instruksi, fasilitator sekalian. Setelah itu, tahap 1, risetlah mikrobiota di perut. Sehingga konstelasi gut mikrobiom yang baik-baik, populasinya jadi lebih dominan. Caranya bisa pakai puasa Ramadan yang sebulan atau kurang sedikit kalau buat kaum hawa. Atau intermittent fasting yang semacam itu. Nah, begitu riset itu beres, rehat dulu sejenak. Habis itu, gaspol masuk ke tahap kedua. Munculkanlah di tubuh kita itu sinyal-sinyal survival atau survival mode. Kalau udah muncul survival mode tuh ya, udah deh. Kita nggak usah tahu, sel-sel tubuh kita itu udah punya kepintaran sendiri yang luar biasa. Dia akan ngencengin healing dengan 1001 jurus. Dan salah satunya, kalau ternyata mereka lihat lemak berlebih, mereka lihat misfolded protein merata-rata, mereka akan bersihin, mereka akan bakar dan daur ulang agar segenap sel bisa lebih sigap dan siap siaga menghadapi keadaan yang sulit. Ada catatan pentingnya nih di sini. Walau survival mode itu bisa bikin kenceng healing, hati-hati, survival mode-nya yang kayak gitu itu yang sifatnya internal di level sel, tapi orangnya itu nggak boleh stres. Pertanyaan lanjutannya, teknisnya gimana sih ngencengin survival mode yang memunculkan sinyal healing tadi? Ini macam-macam caranya. Nah gitu, banyak cara ya untuk memunculkan survival mode yang kuat ke sel-sel di sekujur tubuh kita. Antara lain nih, kita sampaikan secara ringkas. Pertama, puasa atau fasting yang biasa kita omongin, terus pancingan hipoksia, pancingan hidrasi, latihan beban kombinasi, pancingan kondisi ekstrim, ada asupan toksik yang terukur, penyetelan atau terapi hormonal, bisa juga direct bioinstruction pakai bioteri yang canggih, atau pemunculan pain atau luka atau cedera yang terukur,
bisa juga penyetelan atau terapi gut microbiome, bisa juga dengan peer pressure atau social pressure, terus bisa apa lagi tuh, bisa ada yang lain. Itu deh caranya secara umum. Janganlah terobsesi untuk secara aktual melakukan langkah demi langkah, tahap demi tahap untuk membakar lemak atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sejenisnya. Kalau mau jalur situ, puyeng tuh, kalian mesti belajar biokimia, apa segala macam secara mendetail, udah pun paham teorinya, puyeng lagi gimana cara praktekinya. Oke lah, terima kasih.